Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis yang mana hadis ini menceritakan tentang membahas tentang menentukan arah kiblat. Kesalahan di dalam menentukan arah kiblat. Jadi kalau teman-teman perjalanan kemana kayak gitu nggak tahu arah kiblatnya kemana, maka di sini dalilnya dibahas di dalam hadis nomor 211. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Wa an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailati muzlimatin fa ashkalat alainal kiblatu fa shallaina falamma tala'atis syamsu iza nahnu shallaina ila ghairil kiblati fa nazalat fa aina matwallu wujuhakum fasamma wajhullahi. Al-Baqarah ayat 115. Ahrajahu Tirmizi wa dha'afahu. Wa an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala telah menceritakan, kunna ma'an nabi, ketika kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin muzlimatin, pada saat itu kami di sini maksudnya berada dalam malam yang gelap gulita. Fa'ashkalat, yang mana di sini fa'ashkalat alainal kiblatu, kami merasa kebingungan di dalam merasa kebingungan mengenai arah kiblat. Ini arah kiblatnya kemana? Padahal pada waktu itu malam gelap gulita, pokoknya petang lah, entah gimana pokoknya itu. Kemudian fasollaina, tetapi kami terus sholat. Falamma tola'atis syamsu, ketika terbit matahari, ketika matahari sudah terbit, iza nahnu sholaina ila ghairil kiblati, ternyata nahnu sholaina, kami melaksanakan sholat pada saat itu, ila ghairil kiblati, tidak menghadap ke arah kiblat. Fanazalat, maka turunlah ayat fa aina matuwallu fasama wajhullah, kemana saja kamu menghadapkan wajahmu, fasama wajhullah, maka disitulah wajah atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 115. Ahrajahu Tirmizi, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi wa dha'afahu, dan Imam Tirmizi menilai hadis ini dhaif. Oke, itu tadi pembahasan tentang ketika teman-teman bepergian
dan kesulitan untuk menentukan arah kiblat itu di mana, ya kan? Kalau misalkan teman-teman mempunyai kompas, ya, kompas itu mungkin teman-teman sudah bisa kira-kira ya kan arah kiblatnya di bagian sini, bagian sini. Tapi kalau misalkan sudah tidak punya kompas, waktu malam nggak bisa menentukan arah, ya sudah, kemanapun fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah, atau mungkin bukan di darat tapi di laut atau di penerbangan, itu sudah nggak bisa menentukan arah lagi karena ya dia akan berjalan seperti ini sesuai dengan ininya, rutenya ya otomatis. Kalau misalkan sudah kita awal-awal menentukan ke arah misalkan 160 derajat dari ke arah timur misalkan seperti itu, ya sudah ke arah situ aja, meskipun nanti kapalnya sudah berbelok arah, sudah melenceng dari arah kiblat, itu sudah nggak usah kita mengikuti kemana kapal itu ini. Misalkan kapalnya menghadap ke barat, ya kita ikut ke barat juga nggak usah. Kita cukup pertama kali saja kita tentukan arah kiblat, sudah itu ya selesai. Gitu. Nah, kita lihat makna keseluruhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya agar menghadap kiblat dalam sholat di tempat bermukim. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram." Hadapkanlah muka kamu ke arah Masjidil Haram. Itu surah Al-Baqarah ayat 144. Kemudian demikian pula dalam perjalanan, hal ini dijelaskan melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai summa kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Di mana saja kalian berada, palingkan muka kamu ke arahnya. Gitu. Jadi ya istilahnya di sini ini misalkan di Indonesia kayak gitu, wajib menghadap ke arah Masjidil Haram, ke arah kiblat maksudnya seperti itu. Semua itu menghadap ke arah kiblat. Jadi sebenarnya itu bukan menyembah Ka'bahnya, tidak sebenarnya, tapi itu hanyalah patokan arah untuk kita melaksanakan sholat. Gitu. Jadi ada orang yang sesetengah kurang begitu paham tentang syariat agama Islam, itu mengatakan bahwasanya ya orang Muslim itu menyembah kepada Ka'bah. Padahal itu ya cuman arah aja, seperti itu, bukan untuk disembah, karena memang pada intinya fawali wajhaka syatrul Masjidil Haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Di sini bukan sembahlah, bukan disuruh kita menyembah, cuman arahnya seperti itu. Nah, dimanapun kalian berada, wahai summa kuntum fawallu wujuhakum syatrahu. Nah, kemanapun kamu berada, palingkan wajah kamu ke arah Masjidil Haram. Gitu. Jadi semua sempak. Jadi dia ke arah mana aja pasti menghadapnya ke Masjidil Haram. Barang siapa yang merasa kebingungan mengenai arah kiblat karena gelap, mendung, atau faktor lainnya, maka ia diwajibkan memperhatikan tanda-tanda dan menelitinya dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian sholatlah menghadap ke arah yang diduga sebagai arah kiblat. Jadi di dalam berijtihad menentukan arah kiblat, kita sudah sungguh-sungguh benar-benar sudah kita atur baik-baik, ini ya sudah arah kiblatnya ke sana, misalkan seperti itu. Apabila kekeliruan tersebut masih diketahui masih dalam waktu sholat, maka ia harus mengulangi sholatnya. Jadi kalau misalkan seseorang tadi sudah melakukan kesalahan masih dalam waktu sholatnya, maka tidak ada masalah, dia harus mengulangi sholatnya. Tetapi jika waktu sholat telah lewat, maka tidak wajib diulangi.
Jika seseorang sholat tanpa meneliti dan ijtihad mengenai arah kiblat, ternyata ia keliru, maka secara mutlak sholatnya wajib diulangi. Baik berada dalam waktunya ataupun sudah lewat waktunya. Hadis ini predikatnya dhaif, tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Jadi harus kita sungguh-sungguh terlebih dahulu, ya kan, menentukan arah waktu sholat, arah kiblat itu betul-betul dulu kita atur baik-baik kayak gitu. Nah, kalau misalkan salah, masih ada waktu, kita ulangi kayak gitu. Tapi kalau sudah habis waktunya ya sudah otomatis selesai lah sudah. Tapi ini kalau misalkan di tanah. Kalau misalkan di laut, di udara sudah nggak bisa lagi gitu. Itu sudah arah mana aja kayak gitu kan, sudah kita keker nih, sudah pakai kompas kayak gitu, sudah ke sana ya sudah itu. Jadi walaupun dia putar-putar kemana-mana itu sudah nggak bisa lagi. Kemudian kita analisis lafadznya. Analisis lafadznya adalah fi lailatin muslimatin, di sini di dalam malam yang gelap gulita dan cahaya bintang kurang berpengaruh. Fa'ashkalat alainal kiblah, kami merasa kebingungan mengenai arah kiblat, padahal kami sudah meneliti dan memperhatikan semua tandanya. Itu maksud dari fa'ashkalat alainal kiblah. Fasama maka disitulah maksudnya. Do'afahu, Imam Tirmidzi menilai hadis ini dhaif karena di dalam sanadnya terdapat As'ad ibnu Sa'ad As-Samman. Dia adalah seorang perawi yang dhaif. Nah, kalau kita lihat fikih hadisnya adalah sah sholat seseorang yang tidak menghadap ke arah kiblat karena gelapnya malam atau mendung yang pekat sesudah ia berijtihad untuk mencarinya. Jadi dia sudah fokus nih. Kalau sekarang kan sudah ada kompas ya, ada GPS dan lain sebagainya, otomatis sudah aman sih kalau sekarang. Kalau zaman dulu itu ya dia meneliti arah bintang kayak gitu. Atau kalau misalkan arah bintang nggak ketemu karena pekat, sudah nggak bisa dianu ya, otomatis dia meneliti lagi arah-arah yang lain, tanda-tanda yang lain kayak gitu. Ya sudah, kalau misalkan dia juga sudah nggak nemukan kemana aja lagi sudah arahnya, ya itu sudah nggak ada masalah di situ. Seandainya setelah itu terbukti bahwa sholatnya tidak menghadap ke arah kiblat, melainkan ke arah lainnya, sholatnya tetap sah. Demikian menurut pendapat Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah serta Imam Malik, berlandaskan kepada hadis ini. Hanya Imam Malik mengatakan bahwa disunnatkan mengulangi sholatnya dalam waktunya apabila ia membelakangi kiblat atau ke arah timur atau ke barat, padahal ia telah berijtihad untuk menetapkannya. Jadi di sini Imam Malik mengatakan disunnahkan untuk mengulangi apabila ia membelakangi kiblat, posisinya membelakangi kiblat atau ke arah timur atau ke barat, padahal ia telah berijtihad untuk menepatkannya. Imam Malik melandasi pendapatnya dengan sunnah mengulangi bagi orang yang sholat sendirian. Kemudian ia menjumpai sholat itu masih dalam waktunya dan sedang dilakukan secara berjamaah. Maka ia disunahkan mengulangi sholatnya bersama-sama dengan mereka. Ini pandangan daripada Imam Malik. Imam Malik juga mengatakan apabila ia melenceng sedikit ke arah kiri, sedikit ke kiri arah kiblat atau sedikit melenceng ke arah kanan kiblat,
tidak ada pengulangan baginya. Ia masih dalam waktu sholat maupun di luarnya. Jadi kalau misalkan dia melenceng sedikit ya kan, seperti itu, misalkan ke kanan sedikit, misalkan seperti itu, atau ke kiri sedikit dari arah kiblat, itu tidak perlu dia harus mengulangi sholatnya, baik itu di dalam waktu sholat ataupun di luar waktu sholat, sudah habis waktu sholatnya. Nah, bagaimana pendapat pandangan Imam Syafi'i di sini? Imam Syafi'i mengatakan tidak cukup baginya karena kiblat merupakan salah satu syarat sholat. Jadi ya kalau misalkan sudah ini ya kalau Imam Syafi'i mengatakan tidak cukup baginya karena kiblat itu merupakan salah satu daripada syarat sahnya sholat. Jadi kalau misalkan masih bisa diukur, sudah ketahuan dan lain sebagainya, kayak gitu, ya masih dalam waktu sholat, maka dia wajib mengulangi sholatnya. Bahkan ya kalau misalkan dia ini melenceng sedikit, itu nggak boleh, itu pokoknya harus pas tepat-tepat gitu kan. Seperti itu pandangan Imam Syafi'i. Kemudian kita lihat perawi hadisnya. Di sini adalah Amir ibnu Rabi'ah ibnu Ka'ab ibnu Malik ibnu Rabi'ah al-Ghaza. Telah masuk Islam sejak permulaan Islam. Ia ikut hijrah ke Habsyah, kemudian ke Madinah dan ikut perang Badar serta peperangan lainnya. Hadis yang telah diriwayatkannya berjumlah 22. Anaknya yang bernama Abdullah mengambil riwayat daripadanya. Begitu pula Ibnu Zubair serta Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Al-Madani telah mengatakan bahwa Amir wafat pada tahun 33 Hijriah. Nah, itulah hadis yang menceritakan tentang cara menentukan arah kiblat, berijtihad untuk arah kiblat itu di perjalanan ya kan. Di perjalanan yang mana ya kondisinya memang sudah tidak memungkinkan seperti itu. Tuh ya kan. Nah, cuman kalau sekarang sih zamannya sudah beda ya kan. Sudah ada GPS, sudah ada alat-alat yang lain yang bisa menentukan. Biasa ya kalau biasanya para backpacker, petualang-petualang yang lain bawa itu aja mereka. Petanya ada, kemudian alatnya dan lain sebagainya, itu sudah tinggal ukur aja lagi, pasti ketemu sudah arah kiblatnya. Nah, beda kalau misalkan di laut dan di di udara, itu sudah nggak bisa lagi ditentukan arah kiblatnya. Pokoknya dia patokan awal di mana, itu ya otomatis kesitulah arah kiblatnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan di dalam pembacaan kitab kuning ini. Dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya. Apabila ada saran, kritikan, dan masukan, serta juga pertanyaan, baik itu untuk konten video yang mau saya upload ini, atau video-video sebelumnya, atau pembahasan-pembahasan lain yang teman-teman mau bahas, silahkan atur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.